Apa tema pensi kali ini? Nirmala diambil dari kitab Sutasoma yang berarti suci. Lanjut. Ya. Nirmala itu singkatan dari nuansa impian santri emas bertalenta. Nuansa impian itu yang kami tekankan pada pentas seni kali ini. Nuansa impian adalah cita-cita. Dan harapan kami dilaksanakannya pentas seni ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita yang cemerlang itu. Temanya batik-batik, batik ada bunga-bunga. Di belakang juga ada tema tentang Nusantara, ada wayang, ada barong seperti itu. Logo sendiri yang desain dari tim dekorasi sendiri. Ada burung merak yang melambangkan keindahan. Bawahnya juga ada seperti bentuk kelopak bunga. Kelopak bunga juga melambangkan keindahan. Juga dari warnanya nih, dari warna yang ngejreng ini menunjukkan semangat kita dalam menjadikan pentas seni Nirmala sebagai pentas seni yang bagus lah. Yang lukisan belakang kayaknya beda sendiri warnanya dan polanya unik gitu. Oh iya. Nah, coba bisa dijelasin. Oh iya, sebentar. Nah ini kita melukis ini mengambil inspirasi dari lukisannya Kunto Wijoyo, seorang seniman dari Indonesia ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada di sini kita maknanya sebagai ini seorang santri ya yang mengarungi luasnya samudra dengan kapal yang diibaratkan ini dengan ilmunya. Jadi dia mengarungi kehidupan dengan ilmu-ilmunya gitu. Ya udah, terus di sini ada kata-kata yang menginspirasi mungkin gitu. Tujuan kita itu sebagai panitia ingin memperkenalkan budaya-budaya Indonesia gitu. Kita ingin menampilkan beberapa budaya dari Sabang sampai Merauke agar budaya itu tidak hilang ditelan zaman gitu, Kak. Lagi dan closing pensi payung fantasi. Kira-kira estimasi kalian latihan tuh berapa menit sih? Biasanya kita paling lama 30 menit. Kita di sini ada 3 penampilan. Yang pertama tuh kita menampilkan podcast tentang apa sih yang akan kita tampilkan. Terus nih habis podcast kita akan menampilkan jaranan atau kuda lumping. Lalu yang ketiga kita akan menampilkan rap. Tema penampilan yang diambil pada pensi tahun ini itu adalah fashion show dan karnaval. Kita itu pengen para penonton itu tertarik tentang indahnya batik dan betapa bagusnya batik di Nusantara gitu. Kita tuh ngasih tahu gambaran itu dengan cara drama musikal gitu. Terinspirasi dari buku yang berisi tentang filosofi batik di Indonesia. Banyak banget cerita bagaimana asal-usul batik tersebut dan penyebab kelangkaan batik tersebut itu kenapa. Jadi kayak menurut kita itu batik itu adalah hal yang perlu diangkat lagi gitu. Karena itu kan udah jadi punah gitu ya. Maksudnya sudah kadang diakui sama negara lain gitu-gitu. Jadi kita perlu mengangkat lagi kalau itu menjadi budaya Indonesia.
pentingnya budaya ini menurut panitia karena budaya selain menjadi warisan nenek moyang kita, juga budaya kita ini sangat unik dan luar biasa di mata dunia. Sehingga kita akan menampilkan kepada santri bahwa kita harus bangga kepada budaya kita sendiri. Tidak terpaut pada budaya-budaya luar dari budaya barat, budaya Arab, atau budaya lainnya. Karena kita memiliki identitas bangsa, yaitu budaya kita. Pentas seni tahun ini kita sebagai panitia menyelenggarakan membuat tim padus ini sebanyak 50 orang. Nah, dengan banyaknya orang yang ada dalam tim padus ini membuat kita benar-benar memiliki banyak struggle. Pertama dari mereka susah diaturnya, terus habis itu juga pada dasarnya mereka itu nggak semuanya punya basic vokal yang sama. Jadi kita di sini benar-benar nyatuin dan mengkondusifkan mereka untuk memiliki harmoni yang sama. Kendala yang paling sering dialamin tuh dari kendala fasilitas. Pertama tuh flashdisknya ya kadang-kadang error, kadang-kadang benar. Dari waktu itu kita ini di pesantren kegiatannya itu padat, dari mulai bangun subuh, ngaji tahfidz, sekolah, sampai tidur malam itu sudah lumayan padat. Jadi waktu untuk latihan itu terbatas. Kadang ada aja kalau pas waktu kita latihan, orang-orang yang nampilnya tuh kadang ada kesibukan masing-masing yang nggak bisa ditinggalin. Nah itu yang kurang maksimalnya, jadi kita latihannya itu membernya itu nggak lengkap gitu. Kalau dari kami panitia untuk mengatasi hal-hal tersebut tuh banyak hal yang kami lakukan, seperti kita traktir ataupun kita kasih games. Jadi di saat hari latihan tuh biar mereka itu nggak boring karena latihan terus, akhirnya kita kasih game. 4 bulan 5 bulan lah, dari bulan Februari, Maret, April, Mei sampai Juni, sampai hari H pensi. Nah itu kurang lebih 5 bulan, dan itu tuh sudah dipotong sama waktu liburan. Jadi kita selama liburan ya kita nyari konsep, nyari properti yang akan dipakai saat tampil gitu Kak. Sekali latihan kurang lebih 45 menit. Nah dalam sehari itu biasanya kita bisa sekali sampai 2 kali latihan. Terus juga biasanya kalau hari Minggu itu beda lagi, kita latihan bisa sampai 3 kali karena kan libur. Terus juga kalau ada waktu kosong kita seberusaha mungkin curi-curi waktu buat nambah jam latihan. Ya mengganggu sedikit tapi tidak lah, untuk acara apapun kami usahakan gitu dari panitia. Aku sebagai panitia sangat berharap kepada semua tim paduan suara agar mereka bisa menunjukkan performa yang terbaik dan juga mereka bisa membawakan kesan yang sangat luar biasa untuk diri mereka sendiri tentunya dan juga untuk para penonton nantinya, serta mereka bisa menjadikan diri mereka itu untuk bergenerasi ke generasi selanjutnya. Saya sebagai ketua sangat berterima kasih terutama kepada tim yang udah sering bantu, yang udah kita melewati susah dan senang bersama gitu. Bagaimana dengan fasilitas yang terbatas seperti ini kita bisa mengerjakan dekor dengan semaksimal mungkin ya. Dari jerih payah kita yang kita keluarin secara maksimal nanti, semoga para penonton bisa terhibur juga kan. Nah kalau dari aku pribadi itu semoga buat pengurus selanjutnya bisa lebih inovatif dan inspiratif terkait kesenian dan kebudayaan Indonesia yang bisa ditampilkan. Untuk para santri baik yang di sini maupun yang di luar, agar lebih semangat lagi dalam mengemban ilmunya, kita tunjukkan bahwa santri bisa memimpin Indonesia menjadi emas.
santri tidak malu untuk menunjukkan bakat yang ada di dalam dirinya. Karena kalau kita menjadi santri itu bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Santri tentu juga bisa berkarya. Jadi walaupun kita menjadi santri, teruslah berkarya.